Pemirsa, pasal 256 tentang penyelenggaraan demonstrasi, sebuah pawai dan juga unjuk rasa yang harus memberitahu dulu ke polisi. Dan kalau sampai ada keributan ternyata tidak memberitahu, itu bisa dipidana. Mbak Yanti, titik tekannya di sini adalah harus memberitahu ya? Sebetulnya berkaitan dengan bagaimana demonstrasi unjuk rasa di depan umum, ya, unjuk rasa, kemudian demonstrasi, kemudian menyampaikan pendapat lah ya di depan umum, itu sudah ada aturannya, yaitu dan undang ini tidak dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 9 1998. Ya, antara lain bahwa harus memberitahukan 3 kali 24 jam sebelumnya. Untuk apa? Untuk rekayasa lalu lintas, untuk misalnya banyak ya, kemudian disiapkanlah ambulans atau disiapkan apa untuk pengamanan. Yang penting adalah kewajiban dari negara, kewajiban dari pemerintah, dari yang berwenang ini adalah melindungi melindungi orang yang sedang unjuk rasa itu sebetulnya. Sehingga ada undang-undang di pasal 9, 10 dan 11 Undang-Undang 98 itu bahwa yang mau unjuk rasa menyatakan pendapatnya, berbeda pendapat, mengkritik, itu adalah harus memberitahukan, menginfokan untuk itu tadi, untuk semuanya ya kan. Yang harus dilindungi bukan saja yang mau demo, tapi orang-orang lain yang juga tidak berkegiatan ya, berkegiatan keseharian pun juga harus dijamin dia tidak terganggu kan, seperti itu. Dan kemudian yang di sini pada waktu itu memang kan belakangan banyak sekali ya unras kemudian menimbulkan onar, kan nggak ada. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika terjadi keonaran, kembalinya ke KUHP juga. Kalau keonaran itu menimbulkan luka atau memang menimbulkan ketidaktertiban ya, kemudian pasal menimbulkan mengganggu ketertiban umum kan gitu kan. Kalau menimbulkan luka, menimbulkan ini akhirnya juga KUHP ya. Dan di dalam Undang-Undang Unras itu dalam hal tidak menginfokan, memberitahukan terlebih dahulu, maka sanksinya adalah dibubarkan gitu. Karena harus memberitahukan terlebih dahulu gitu. Itu ada sanksinya, ada di. Jadi kalau meskipun dia tidak memberitahu nih, lupa nih Mbak Yanti, tapi demonya aman-aman aja, tidak ada keonaran, itu bagaimana? Kalau di sini ya memberitahukan, tidak memberitahukan. Jadi gini, ada perubahan yang sangat signifikan dalam KUHP ini adalah setiap perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja. Artinya tadi kan bilangnya lupa ya. Ini memang sengaja tidak memberitahukan. Karena di sini meskipun sengaja tidak diatur lagi, tetapi itu harus dibaca bahwa yang dilarang adalah sengaja, dan sengaja itu harus dibuktikan dicari bukti oleh penyidik, dibuktikan oleh JPU ya. Dan ternyata kalau sengaja tidak memberitahu, meskipun demonya aman, itu bisa dibubarkan. Itu adanya bukan di sini, karena yang di sini dibubarkan di sana ya. Kalau di sini itu kan 256 itu adalah tidak memberitahukan dan menimbulkan keonaran, gitu kan. Kalau tidak memberitahukan dan tidak menimbulkan keonaran, tentu pasal ini tidak bisa diterapkan. Karena dalam pasal pidana itu kan masing-masing unsur, kata lah ya. Kata itu kan namanya unsur itu adalah ada pemahaman tersendiri dan ada beban pembuktian sendiri. Jadi tidak bisa kita membaca pasal itu seolah-olah hanya bahasa begitu saja, tidak. Harus betul-betul kebenaran material yang dicari, bahwa setiap orang tanpa memberitahukan lebih dahulu, tanpa memberitahukan itu memang sengaja tidak memberitahukan, itu harus dibuktikan. Dan yang bisa dipidana 6 bulan ini adalah di depan umum dan menimbulkan keonaran. Kalau tidak menimbulkan keonaran, bukan ranahnya ini, sanksinya sanksi di 98, Undang-Undang 98 gitu. Oke, jadi sudah diatur juga ya. Bagaimana Pak Fikar menilai pasal 256 ini? Kalau menurut saya pasal ini menimbulkan tafsir yang agak rancu ya, karena dia menggunakan kata yang itu. Seseorang yang setiap orang yang melakukan kegiatan unjuk rasa, mengemukakan aspirasi yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, terganggunya kepentingan umum dan seterusnya, dihukum 6 bulan. Gitu. Artinya ada kaitannya itu. Unjuk rasa atau mengemukakan aspirasi yang mengakibatkan keonaran, itu satu kesatuan tuh. Mau dia lapor atau tidak? Nah, karena itu kalau menurut saya bisa ditafsir balik. Kalau dia tidak menimbulkan keonaran atau tidak menimbulkan terganggunya kepentingan umum,
tanpa pemberitahuan pun tidak ada masalah sebenarnya gitu. Itu tafsir Anda ya? Mestinya tafsirnya seperti itu. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah negara demokrasi, ya mestinya itu. Setiap pengungkapkan aspirasi tanpa harus ada perizinan apa-apa gitu. Nah, tapi kalau karena ini mungkin menyangkut jalan umum dan sebagainya itu tadi, ya mungkin konteksnya itu gitu. Jadi ada kepentingan umum yang lain. Nah, cuma itu tadi kepentingan umum kan sesuatu yang bisa ditafsirkan banyak gitu loh. Artinya bisa melebar kemana-mana gitu. Mbak Yanti mau menanggapi? Masih multitafsir? Iya gini, jadi memang begini ya, jadi gini, kalau tidak menimbulkan huru-hara ya tidak dipidana gitu, tidak ada ancaman pidana. Betul. Tapi ada ancaman di sanksi, ada di Undang-Undang 98 itu. Undang-undang kepentingan lain. publik, kepentingan umum ya walaupun memang banyak. Dalam hal ini ya dikaitkan dengan penggunaan jalan raya tadi, penggunaan tempat umum tadi, ya kepentingan umum ya kepentingan tadi itu ya yang orang jalan lah, orang mau ke kantor lah, orang mau menuju ke TV lah, pernah kan kita karena terlambat ke sini kan ya kan gitu, jadi jangan sampai mengganggu seperti itu. Tapi intinya Pak, ini kan KUHP kan Bapak biasa dong tahu begini ya, bahwa ini unsur ini walaupun dibaca keseluruhan tapi ada dua hal sebagai unsur objektifnya adalah dia tidak memberitahukan. Kita tidak pernah berbicara tentang izin karena kita adalah freedom of expression, sudah kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh konstitusi ya. Dan kemudian ada unsur lain yaitu bahwa disampaikannya pun harus di tempat umum. Baik. Ya bisa saja unjuk rasa tidak tempat umum ya bukan lagi. Jadi sangat semuanya itu harus satu-satu dan menimbulkan huru-hara atau kan koma gitu atau keonaran atau kan gitu. Tapi intinya Mbak Yanti, masyarakat tidak perlu khawatir ya kalau mau demo. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu merasa bahwa sekarang sedikit-sedikit kalau mau mengkritik, mau menyampaikan aspirasi itu akan sulit dan berpotensi dipidana. Tidak. Jadi pasal ini bukan sesuatu yang baru karena ini sudah ada di pasal 98. Yang baru itu adalah memberikan sanksi ketika tidak memberitahukan dan menimbulkan keonaran. Yang tadinya juga sering terjadi, Pak. Tidak memberitahukan atau bahkan memberitahukan menimbulkan keonaran atau menimbulkan luka karena chaos dan sebagainya. Baik. Kan pada akhirnya ditangkapin juga kan. Oke. Ini lebih jelas gitu. Baik. Baik kalau begitu Mbak Yanti dan juga Pak Fikar, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi mudah-mudahan dua pasal yang paling banyak diperdebatkan ini sedikit bisa memberikan gambaran kepada pemirsa ya sebetulnya konteksnya seperti apa dan makna secara utuhnya itu bagaimana. Terima kasih Mbak Yanti dan juga Pak Fikar. Pemirsa, setelah lepas dari warisan Belanda, diharapkan KUHP dan yang baru diterapkan benar-benar membawa keadilan, bukan menjadi dalil pembungkaman. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.